Salam untuk semua manusia ilahi, orang asli Papua di atas tanah Papua. Izinkan saya pada saat ini untuk menyampaikan kabar berita tentang pembentukan dan pemilihan kepala suku yang mencakup wilayah-wilayah 7 adat wilayah di Papua, Kepulauan Papua, maupun juga secara umum, secara lokal di Papua Tengah, secara khusus di kampung, 67 kampung, 5 distrik, 17 wilayah, 5 distrik, dan 1 kabupaten Deiyai. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Amasya Adonai, salam. Kepala suku yang dengan sebutan dari suku-suku di Papua, masing-masing menurut suku-suku, macam kami di daerah Sukume itu disebut dengan istilah Tonawi, atau yang disebut dalam Tonawi itu bahasa sekarang. Kalau bahasa dulu itu Tonawi itu dari 2 kata. Kalau bahasa Belanda bilang big man, kami bilang itu Tonawi. Tonawi itu ada dalam 2 arti, yaitu dari 2 kata toye, to tamana, dengan nawi atau nafi. Nawi atau nafi. Jadi to ini berhubungan dengan Taurat. Sedangkan nawi itu atau nafi itu berhubungan dengan nabi atau pelihat, atau orang yang kaya dengan kebenaran firman Tuhan, hukum-hukum Taurat Tuhan, orang yang kaya dengan harta, kaya dengan tanah, kaya dengan pokoknya ada status, dia memiliki kekayaan yang mengangkat dirinya untuk ke permukaan dari masyarakat yang lain atau rakyat yang lain, sesama rakyat yang lain. Iya, berdasarkan Alkitab itu, sebelum berbicara panjang ini itu berdasarkan Alkitab itu ada beberapa kepala suku yang Bapa di surga suruh Musa untuk memilih dari antara 12 suku Israel untuk memilih kepala-kepala suku. Sehingga ini menjadi dasar untuk ini. Nanti kita ikuti dulu dasar firman Tuhan ini. Kenapa dasar firman Tuhan ini dia sama dengan pembentukan kepala suku di Papua? Baik, kita ikuti dasar Alkitab dalam pemilihan kepala suku di Kepulauan Papua. Nabi Musa memerintahkan pemilihan kepala suku atau pemimpin dalam beberapa konteks berbeda. Yang paling utama tercatat dalam Kitab Keluaran dan Bilangan. Berikut adalah poin-poin penting terkait hal-hal tersebut. 1. Pemimpin suku untuk mengintai Kanaan. Bilangan 13 ayat 1 sampai 16. Tuhan memerintahkan Musa untuk mengirim orang-orang untuk mengintai tanah Kanaan. Musa memilih 1 orang pemimpin dari setiap suku, dari ke-12 suku Israel atau kepala suku, untuk melakukan tugas tersebut. Jangan bawa berita yang benar dari Kanaan. Kembali itu hanya 2, Yosua dan Kaleb saja. Yang lain itu mereka bawa berita yang tidak benar, yang menakutkan orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dasar, yaitu pemimpin suku untuk membagi tanah. Bilangan 34, 16 sampai 29. Ya. Musa bersama Imam Eliezer menunjuk pemimpin dari masing-masing suku untuk membantu membagikan tanah warisan di Kanaan.
Jadi 12 suku Israel itu dipilih kepala suku lagi untuk membagi tanah di Kanaan. Yang ketiga, Ada 12 kepala yaitu suku yang ditugaskan untuk membagi dasarnya adalah tanah. hakim atau pemimpin kelompok atau keluaran dalam kitab Keluaran 18 pasal 8 ayat 25. Atas saran Jitro, ayah mertuanya dari Musa, memilih orang-orang cakap dari seluruh Israel dan mengangkat mereka menjadi pemimpin atau kepala suku 1000 orang, kepala suku 100 orang, kepala suku 50 orang, dan kepala suku dari 10 orang. Struktur kepemimpinannya dalam suku atau bangsa Israel. Tujuan dari pemilihan kepala suku adalah untuk menciptakan struktur pemerintahan teratur, administrasi keadilan, serta persiapan untuk menduduki tanah perjanjian. Ya, ini telah kita ikuti, itu dasar hukumnya dari Alkitab. Dasar hukumnya datanya dari Alkitab. Jadi sama persis kehidupan orang Papua itu sama dengan kepala kesukuan yang ada di atas Papua itu. Cuma sebutan-sebutannya yang berbeda-beda menurut bahasa masing-masing. Di Papua itu sama persis dengan yang di Alkitab ini. Haleluya. Ya, saya akan jelaskan sebentar. Kita dengarkan lagi dasar hukum positif yang mengatur tentang pembentukan dan pemilihan kepala suku kampung, distrik, kepala suku distrik, wilayah, dan juga kepala suku kabupaten dan provinsi. Dasar hukum pembentukan dan pemilihan kepala suku dalam kurun serta struktur adat di Papua Tengah didasarkan pada kombinasi aturan otonomi khusus Papua, Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, serta pengakuan hukum adat setempat dan pemilihan kepala suku. Seringkali menggunakan mekanisme adat atau sistem noken atau ikat yang diakui secara khusus. Berikut adalah rincian dasar hukumnya. 1. Dasar hukum utama OSUS dan pembentukan provinsi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua menjadi payung hukum utama yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah, dasar hukum berdirinya Provinsi Papua Tengah yang mengamanatkan pengakuan terhadap orang asli Papua, OAP, dan struktur adat. Peraturan daerah khusus atau Perdasus Papua, Perdasus terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat seperti Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 yang masih relevan. 2. Dasar hukum pembentukan kampung, distrik, dan kabupaten. Undang-Undang 15 Tahun 2022 Provinsi Papua Tengah mengatur penataan wilayah termasuk kabupaten di dalamnya Nabire, Puncak Jaya, Pania, Mimika, Puncak, Dogliai, Intan Jaya, dan Deyai. Peraturan kabupaten kota, peraturan daerah, perda atau peraturan bupati, wali kota, perbub, perwali di masing-masing kabupaten Papua Tengah terkait pengakuan kampung adat. 3. Dasar hukum pemilihan kepala suku, kampung, distrik, dan kabupaten. Pemilihan kepala suku di Papua Tengah seringkali berbeda dengan pemilihan kepala desa atau konvensional, kepala kampung, kepala desa, dan lebih berpegang pada hukum adat masing-masing masyarakat hukum adat. Pemilihan 1. Pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisional. 2. Berikutnya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan hukum adat, hukum masyarakat adat. 3. Perdasus atau Perdasi, pengakuan masyarakat adat, aturan daerah yang menetapkan pengakuan kepala suku sebagai fungsional adat atau pemimpin informal yang memiliki peran dalam pemerintahan kampung dan distrik. 3. Sistem noken ikat atau pemutusan MK. Penggunaan sistem noken dalam pemilihan umum, pilkades di beberapa kabupaten di Papua Tengah diakui berdasar keputusan Komisi Pemilihan KPU dan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari penghormatan budaya lokal. 4. Keputusan tokoh adat atau Ondowafi Tonawi, kepala suku sering dipilih atau ditetapkan berdasar kemusyawaratan bakar batu atau berdasarkan garis keturunan klan marga yang kemudian disahkan oleh pemerintah daerah, bukan melalui pemungutan suara umum. 4. Perkembangan regulasi terbaru 2025-2026. Provinsi Papua Tengah telah membentuk Perda dan Perdasus seperti Perda nomor 2-7 tahun 2006 yang mengatur tentang pengawasan sosial, perlindungan perempuan dan pemberdayaan masyarakat yang mencakup penguatan peran fungsional adat dan kepala suku. Catatan karena Papua Tengah adalah daerah baru, daerah otonomi baru berdasarkan kabupaten masih mengacu pada Perda atau Perdasus Provinsi Induk atau Papua sebelum memiliki Perda. Ya, jadi itu dasar hukumnya positif. Yang tadi pertama itu dasar hukum dari firman Tuhan. Di Perjanjian Lama itu dilakukan. Lalu ada kepala suku itu sudah ada sebelum bangsa-bangsa koloni masuk ke Papua, maupun setelah itu mereka itu sudah ada, dan juga setelah itu masuk lagi bangsa-bangsa koloni di Papua seperti Inggris, Belanda sudah mulai membentuk kepala kesukuan di Papua. Contohnya kita lihat ada 7 wilayah adat. 7 wilayah adat yang memang dibuat oleh orang-orang dari Belanda, pemerintah Belanda, dengan memilih dan mengangkat kepala suku mereka masing-masing. Contohnya waktu pemerintah Belanda dulu itu, contohnya kami punya daerah di Tigli, di wilayah Tigli, distrik Tigli pada zaman Belanda pada zaman itu, Kamudo Giai dan lain-lain, itu pemerintah Belanda yang mereka tunjuk. Contohnya macam saya punya bapak tua saya itu kepala suku yang dipilih oleh bangsa Belanda itu sendiri, pemerintah Belanda, untuk menjadi penghubung dengan masyarakat. Nah, jadi itu masih bertahan sampai di semua masalah yang terjadi di wilayah Tigdoko dulu, sekarang itu di sebuah kabupaten Deya itu dibawa ke Wagete. Jadi ada 5 orang yang biasanya berdiri di situ menyelesaikan masalah-masalah kompleks sosial, masalah-masalah tanah, masalah batu, masalah flora fauna, terus masalah-masalah kasus lain. Ya, itu ada yang terkenal pada zaman itu adalah Yohanes Tekege, terus Demapi Mote, terus Otto Doropia, terus siapa ini? Pete Doropia, terus Martinus Mote, terus PK Yeron, dan lain-lain. Itu mereka bersatu. Ya, pada saat-saat itu. Terus ada juga, ya itu bagian itu yang mungkin saya jelaskan.
Saya memberitahukan dulu ada seperti itu. Jadi sebelum pemerintah koloni itu masuk ke Papua, itu sudah ada. Setelah itu pemerintah Belanda masuk, mereka bentuk 7 wilayah adat yang kepala sukunya masing-masing. Tidak tahu strukturnya bagaimana, tapi saya hanya jelaskan yang bagian untuk wilayah Tilipunya saja tadi, yang awal. Jadi berlangsung kayak peralihan pemerintahan Indonesia. Nah, mereka berakhir setelah mereka meninggal, jabatan-jabatan mereka. Saudara terkasih, ya, kita lihat setelah masalah ini mulai diangkat setelah pada waktu Gus Dur datang tahun 2000 di Papua itu. Masalah kesukuan mulai diangkat kembali oleh Gus Dur. Jadi dengan memperhatikan dasar hukum tadi, Undang-Undang 1945 ayat 18 itu, pasal 18 tadi, terus dan lain-lain. Ya, lalu dibentuklah DAP, Dewan Adat Papua. Waktu provinsi masih satu, yaitu bentuklah Dewan Adat Papua. Ya, ini Dewan Adat Papua ini dia hampir menggoncang Indonesia karena dia telah masuk langsung ke sistem politik untuk politik lokal Papua Merdeka di bawah pimpinan Teis Eluai. Akhirnya kepala suku asli yang DAP ini menjadi incaran pemimpinnya. Teis Eluai dibunuh dengan dibantai karena itu merasa bahwa itu kepala suku berdiri, mulai ada ini menjadi tantangan bagi Indonesia, terutama bagian daripada masalah politik lokal Papua Merdeka. Lalu ada beberapa kepala suku lain mulai diincar satu persatu secara diam-diam dan terang-terangan. Akhirnya kita lihat di situ munculnya lembaga masyarakat adat yang memang dibuat oleh Jakarta. Dibuat oleh Jakarta, ada beberapa yang dari presiden. Dari presiden membuat lembaga adat khusus di Papua, terus dari angkatan dari pihak ABRI juga membentuk, dari gubernur juga membentuk, bupati juga membentuk dalam bentuk LMA, lembaga-lembaga yang ADRT-nya memang sudah disusun dari sana. Nah, ini menjadi perlawanan dengan kepala DAP, Dewan Adat yang ada di Papua, Dewan Adat Papua. Ini menjadi pertentangan dan supaya terjadi pertentangan di dalam. Nah, itu mulai terjadi. Namun masyarakat Papua itu merindukan dan mengakui, masyarakat akar rumput Papua ini mendukung dan mengakui orang-orang yang mereka sendiri pilih. Seperti yang jauh sebelum koloni penjajah masuk ke Papua. Ya, dan juga sebelum pemerintah Indonesia masuk ke Papua. Jadi mereka akui yang maunya mereka sendiri yang pilih kepala sukunya yang akan menyelesaikan masalah konflik-konflik sosial mereka, menjadi hakim bagi mereka. Ya, itu yang terjadi. Akhirnya pemilihan dari bawah itu mulai terjadi di mana-mana di seluruh kepulauan Papua dari 6 DOP di wilayah Papua ini. Iya, lalu mulai dibentuklah mekanisme pemilihan itu sendiri. Kalau kita lihat dari Alkitab tadi, itu kepala suku dipilih sebelum masuk Kanaan itu untuk mereka itu karena perang, mereka masuk suasana perang. Jadi harus orang yang kepala suku yang mampu mata-matai mengamati kelebihan-kelemahan dari penduduk Kanaan yang asli di dalam, sehingga mereka harus bawa berita yang benar. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb yang membawa berita yang benar, yang lain itu membawa berita yang membuat orang Israel takut. Ini banyak kepala suku yang sekarang dipilih di Papua juga memang ada yang seperti itu. Sebenarnya itu mereka harus itu ada di tengah-tengah. Kepala suku itu dia harus ada di tengah-tengah dan dia harus membawa berita yang benar.
Umpamanya orang tentara dengan masyarakat Papua ada yang bertikai. Kepala suku harus berdiri di tengah. Tidak boleh memihak ke tentara, tidak boleh juga memihak ke polisi. Tentara tidak boleh memihak juga ke masyarakat. Ya, tetapi dia harus berdiri di tengah untuk lihat duduk masalah itu terjadi dari karena apa. Jadi dia menjadi mediasi untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, baik itu masalah konflik, masalah apa saja di atas Papua. Ya, terus kita lihat di Alkitab tadi, di yang berikutnya itu, ya sampai di Kanaan itu, Yosua memerintahkan supaya Tuhan memerintah kepada Yosua supaya pilih 12 suku Israel lagi, kepala suku lagi, untuk mereka, fungsinya untuk mereka mengatur tanah yang dibagi-bagi di dalam, supaya mereka bagi tanah dan mereka kuasai tanah, dan bila terjadi konflik di generasi kemudian mereka mempunyai kepala suku untuk mengatur dan menyelesaikan masalah itu, tanah itu. Ya, berikutnya itu kita lihat tadi itu seperti itu. Nah, yang berikutnya tadi kita lihat itu, dengar itu bahwa Bapak memerintahkan, Elohim memerintahkan Musa untuk melalui mertuanya Jitro untuk Musa harus angkat kepala suku dari pemimpin 1150 dan 10. Haleluya. Haleluya. Jadi supaya struktur pemerintahan di dalam 12 suku Israel itu, kayak kaum dia masuk ke marga-marga itu mereka bisa atur dengan baik. Terus ada administrasi yang lengkap untuk membantu Musa dalam kepemimpinan Musa. Jadi seperti inilah yang sudah memang itu kan orang Papua ini kan orang Israel. Orang Papua ini kan orang Israel yang terbuang. Jadi di Papua kesukuan itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Dan kita lihat untuk wilayah Papua ini yang banyak terjadi perkara setiap hari, ada masalah, ada perkara tentang masalah tanah, masalah air, masalah flora fauna, tumbuhan dan hewan, masalah batu itu, dan juga masalah pembunuhan antara sengketa manusia-manusia itu hanya ada di yang paling banyak itu kita dapat di wilayah Sukuma ini. Hari-hari tiada hari tanpa perkara. Kepala suku masing-masing di kampung, distrik mereka urus masalah-masalah ini terus menerus hingga hari ini. Itu sudah karena kebiasaan orang Israel dalam menegakkan hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Bapa, hukum Yesua dan hukum Roh. Itu mereka dipilih kepala suku untuk menyelesaikan itu. Sehingga di dalam 1 Korintus dibilang begini, kamu orang percaya tidak sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi dalam jemaat, karena kamu telah diberikan hikmat atau pengetahuan untuk menangani menyelesaikan hikmat. Nah, contohnya raja yang pernah menangani menyelesaikan masalah, Raja Salomo. Itu hikmat untuk menyelesaikan. Jadi kepala suku paling tidak itu dia harus memiliki hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan di atas tanah Papua. Waktu kami berdoa kepala suku di Papua semua itu, Tuhan lihat itu hanya 5 kepala suku yang benar di hadapan Tuhan, itu hanya 5 kepala suku. Yaitu yang pertama kepala suku Deyai, almarhum. Terus yang kedua itu kepala suku dari Manokwari, salah satu kepala suku Manokwari, salah satu kepala suku dari, yang ketiga dari Jayapura, yang keempat salah satu kepala suku dari Biak, yang kelima salah satu kepala suku dari Wamena. Jadi ada 5 kepala suku yang benar dan baik di mata Tuhan. Jadi kepala suku yang dipilih dari zaman dulu sampai dengan sekarang ini, mereka itu adalah orang-orang yang atas perintah Tuhan Musa tunjuk mereka. Jadi mereka juga adalah wakil pemerintah Elohim di muka bumi, di antara 12 suku Israel itu sendiri. Ya. Jadi kepala suku itu seperti itu. Seperti itu, sehingga itu diakui oleh Tuhan.
Dan kepala-kepala suku yang terpilih itu orang-orang tengah yang harus takut Tuhan. Dan dia berdiri posisi tengah untuk melihat duduk persoalan dan menyelesaikan persoalan berdasarkan aturan-aturan, kesepakatan-kesepakatan yang sudah disetujui bersama, atau juga berdasarkan kepada firman Tuhan. Hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Toyeh, Totapor. Nah, itu karena itu adalah kenapa? Itu kalau masalah perkara itu apa? Itu pelanggaran hukum-hukum. Dalam hukum firman Tuhan dikenal dengan pelanggaran terhadap hukum Bapa, hukum Yesus, hukum Roh Kudus, dan hukum positif apapun itu masuk dalam kategori dosa. Dosa. Jadi pelanggaran itu kategori dosa. Bila terjadi dosa atau pelanggaran persoalan, maka harus panggil kepala suku untuk menyelesaikan, atau hakim untuk kepala suku yang menjadi hakim untuk menyelesaikan, untuk mengadili masalah. Ya, untuk mengadili masalah dan menyelesaikan masalah, lihat masalah dan persoalan. Itu kepala suku punya peranan. Jadi, dan itu untuk menyelamatkan manusia. Jadi Bapa di surga itu setuju kepala suku itu. Dan itu memerintahkan pilih kepala suku. Dan itulah yang harus kita lakukan, kita terapkan di atas Papua. Sekarang kita kembali ke masing-masing wilayah dan suku-suku yang ada dalam hidup dalam kepala kesukuan. Kalau kami di daerah Sukume itu ada namanya Sukume itu ada kenal namanya Tonawi. Tonawi Woktoka Tonawi dengan Tonawi. Tonawi Woktoka Tonawi itu adalah raja di atas raja atau kepala suku di atas kepala suku. Jadi pemimpin dari kepala-kepala suku. Nah, itu statusnya itu bisa dilihat dari bisa naik ke Tonawi itu dia ahli dalam Totapor, Totamana, atau firman Tuhan yang hidup yang sudah ada, disebut ai mana Tonawi, toye mana Tonawi, mana Tonawi. Terus dia punya kekayaan, pemanya punya babi banyak. Itu disebut ekina Tonawi. Kalau dia punya babi tidak ada, hanya uan saja kulit dia, namanya Tonawi. Terus dia punya itu juga tidak, dia hanya punya tanah. Berarti makai Tonawi. Seperti itu. Pia Tonawi. Jadi diperhatikan dari dia punya kelebihannya itu ada di mana. Di situ. Kata Tonawi itu sendiri dari dua kata. Toh itu adalah toye atau Taurat, nawi. Saudara terkasih, kita lihat dia punya struktur pemerintahannya di dalam pemerintahan adat Sukume sebelum masuk. Sekarang sebelum masuk itu memang sudah ada. Ya, memang sudah ada. Sebelum masuk itu sudah ada. Ya. Jadi struktur pemerintahan dan sebutan nama-nama dalam struktur pemerintahan itu sesuai tingkatan kepala suku itu punya sendiri. Ya. Tapi kebanyakan masih adopsi untuk suku wilayah Mepogo punya itu, terutama Sukume itu banyak adopsi dari macam wilayah-wilayah di daerah suku lain di Sentani, di Jayapura, dan lain-lain. Ini tidak boleh, kita masing-masing mengangkat yang sudah ada di dalam pemerintahan hukum adat kita dengan sebutan nama-nama kita. Contohnya kita sebutkan struktur pemerintahan adat Sukume di wilayah Kabupaten Deya. Strukturnya itu nanti begini, yang di atas itu adalah kepala suku umum. Ya, kepala suku umum nanti yang disebut dengan Tonawi, Tonawi doka Migagu. Iya, Tonawi doka Deya ikat Tonawi doka Migagu. Bisa saja kasih nama itu atau sebutan lainnya. Terus di bawahnya itu ada 4. Mereka Deya mereka Ibauda itu di atas ya. Deya mereka Migagu yang disebut dengan kepala suku tadi.
Itu kepala suku umum. Nah, di bawahnya itu ada empat wakil kepala suku, yaitu yang harus dipilih dan diangkat itu dari satu marga penjaga tanah yang disebut Makituma, marga penjaga air yang disebut Uwatuma, dan marga penjaga batu yang disebut Mogopia, dan marga penjaga Jina yang disebut dengan penjaga Pulau Rapauna itu yang disebut dengan Jina Tuma. Ya, 4 marga ini. Berdasarkan petunjuk Tuhan itu, 4 marga yang dikenal dalam suku Maya itu, Tuhan bilang itu, Tuhan perintahkan di Taman Eden untuk ada marga yang menjaga. Tanah juga ada, batu juga ada. Batu yang disebut dengan Mogopia, penjaga tanah yang disebut dengan Makituma, dan penjaga air yang disebut dengan Uwatuma, dan penjaga Jina yang disebut dengan Jinatuma. Jadi kalau mau jadi kepala suku besar itu, Tuhan bilang itu harus dari Makituma. Artinya penjaga tanah, karena air, terus batu, dan Pulau Rapauna dia ada di atas tanah. Jadi kepala suku umum itu harus dari marga penjaga tanah. Itu Tuhan bilang seperti itu. Ya, jadi itu dia punya strukturnya, sehingga di bawah wakil-wakil kepala suku itu ada tadi dari perwakilan dari Makituma. Makituma ini diangkat untuk menjadi wakil kepala suku, juga untuk dia mengatur masalah perkara-perkara tentang batas tanah, masalah tanah, dan lain-lain. Semua itu harus diatur oleh marga yang punya wibawa penjaga tanah. Ya, yang kedua, masalah batu seperti tambang, batu-batuan untuk bangunan, dan lain-lain, itu semua berhubungan dengan batu, itu harus marga batu ini yang mengurus. Karena banyak perkara terjadi di masyarakatnya melangkut tanah batu ini juga. Apalagi kita di Papua itu kekayaan di atas tanah Papua, dan ini perlu diangkatnya, dia kembalikan ke kepala suku yang berhak melindungi hak wilayahnya, baik yang ada dalam tanah, di bawah air, di atas, di dalam, di atas udara, di wilayah kabupaten, wilayah provinsi, wilayah adat Mepago. Nah, terus berikutnya itu penjaga Pulau Rapauna tadi, tumbuhan dan hewan. Banyak terjadi masalah di situ, terjadi karena banyak gara-gara babi, ayam, masalah pencurian dan lain-lain ini semua. Macam masalah miras dan lain-lain itu harus diatur, diurus masalah-masalah itu oleh penjaga air tadi, marga penjaga air. Yang keempat itu adalah marga penjaga air. Air ini yang tadi berhubungan dengan itu. Macam orang miras, masalah-masalah itu tadi harus diurus oleh kepala suku yang berhubungan dengan marga penjaga air, wakil kepala suku. Jadi masalah apa saja itu harus dia tangani. Macam tambang minyak di dalam, masalah air, PLTA, dan lain-lain. Kalau pemerintah mau ini, ya dia harus berdiri. Masalah tanah emas umpamanya di wilayah Kapiraya, ya itu masalah emas, berarti kepala suku yang wakil kepala suku yang berhubungan dengan batu, penjaga batu, dia yang berhak berbicara. Karena kalau dia berhak berbicara, semua batu akan mendengarkan dia. Itu otoritas. Kalau dia bicara masalah tanah, dan itu yang bicara mengurus masalah tanah itu oleh marga penjaga tanah, itu otoritas tanah itu akan mendengarkan dia. Ya, begitu pula air, begitu pula dengan Pulau Rapauna. Jadi tidak sembarang. Ini banyak terjadi kematian kepala-kepala suku. Banyak itu karena salah posisi menempatkan marga yang berhubungan dengan penjaga-penjaga tanah, penjaga air, penjaga batu, penjaga Pulau Rapauna yang memang sudah ditetapkan dari keabadian. Seperti di dasar firman Tuhan tadi. Itu dia punya wakil kepala suku itu harus ada 4 wakil kepala suku di tingkat kabupaten, tingkat kabupaten, kabupaten di seluruh tanah di wilayah Mepago. Jadi mengurus tanah, mengurus air, mengurus batu, mengurus ini wakil kepala suku. Ya, terus nanti dibantu oleh sekretaris, yang fasilitasnya sekretaris, ditambah di bawahnya 4 bidan membidangi pengurusan masalah tanah. Jadi di bawahnya ada 4 bidang. Itu sekretariatnya. Setelah itu di bawah ini ada
5 distrik kita di wilayah ini, 5 kepala suku distrik. 5 kepala suku distrik itu ya dipilih dari mereka yang penilaian dari masyarakat. Kemarin yang dilakukan di DIY itu pemilihan kepala distrik itu, kepala suku distrik itu ada 3 cara yang dipakai. Ada karena kepala suku distrik yang meninggal, jadi pemilihan kepala suku di wilayah distrik dan kampung di kabupaten dilakukan ini yang kedua kali. Yang pertama itu kepala suku wilayah adat DIY itu pertama sudah ada SK, mereka sudah dilaksanakan. Kemarin pemilihan dilakukan itu dengan menggunakan sistem musyawarah mufakat dengan mekanisme adalah 1 pemilihan, 2 dengan cara penunjukan, yang ketiga pengangkatan. Yang pengangkatan ini artinya begini, kepala suku yang masih ada yang lama, baik itu tingkat kampung, wilayah dengan distrik itu yang diangkat kembali. Itu yang diangkat kembali, yang disebut dengan pengangkatan. Jadi itu yang satu digunakan kemarin. Terus yang kedua yang digunakan adalah pengangkatan penunjukan. Penunjukan itu karena wilayahnya itu luas, tidak bisa dikumpulkan, nanti perwakilannya dari kampung, perwakilan dari masyarakat distrik, itu yang akan datang, mereka akan adakan musyawarah mufakat untuk menunjuk. Sudah dari sini kami percaya orang ini harus jadi kepala suku kampung, yang ini harus jadi kepala suku distrik, dengan memperhatikan dan menilai kehidupannya dalam menangani masalah-masalah kasus-kasus masyarakat adat selama dia hidup. Nah itu yang namanya melalui penunjukan. Terus yang ketiga itu melalui pemilihan. Yang baru artinya kepala suku yang lama, baik kampung distrik yang sudah beralangan tetap atau ada yang sudah meninggal, itu masuk dalam pemilihan. Jadi masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih atau perwakilan. Pemanya di wilayah Tigih Timur itu mereka memilih karena kepala suku distrik yang lama meninggal, jadi mereka memilih. Jadi ada dari 3 wilayah adat ini, 3 kepala distrik wilayah, perwakilan wilayah distrik Tigih Timur dengan kepala suku kampung ini, mereka memilih kepala suku yang baru. Nah itu namanya pemilihan dilakukan baru. Jadi 3 sistem ini yang digunakan, dan Kabupaten Deiyai sudah terpilih, yaitu yang pertama adalah tahap pertama. Jadi berdasarkan aturan tadi dan juga berdasarkan tugas Bupati sebagai pembina masyarakat di bidang masyarakat adat, maka melalui fasilitas Kesbang Kabupaten Deiyai telah melakukan pemilihan kepala suku kampung dan distrik melalui menggunakan mekanisme yang tadi, berdasarkan aturan tadi, sehingga yang terpilih adalah 67 kepala suku kampung, terus 17 wilayah, 17 kepala wilayah, kepala distrik, kepala kampung, kepala suku wilayah. Kepala suku wilayah itu karena dalam masyarakat kalangan itu mereka lihat dari jaraknya, juga dari makibauto. Makibauto itu artinya umpamanya di wilayah ini ada 3 marga. 3 marga ini mereka hidup berdekatan. Terus yang sebelah lagi hidup berdekatan, macam Debei Dalam. Wilayah Debei Dalam dengan Debei Luar. Wilayah pinggiran danau yang disebut Odiyate. Wilayah Butuma dengan wilayah Kedegapo. Nah, macam di Tigih Barat. Itu masing-masing mempunyai kepala suku distrik wilayah masing-masing. Nah, itu ada 17. Jadi Tigih Barat itu ada 5 wilayah, kepala suku wilayah distrik. Terus di Kapiraya 3, Bawabado 3, terus Tigih Timur 3, dan Tigih 3. 17, terus selanjutnya itu kepala suku distrik itu ada 5.
sudah terpilih kemarin. Itu sudah dilakukan. Dan untuk pemilihan kepala suku besar Kabupaten Deiyai 1 orang, dengan pemilihan wakil kepala suku yang terdiri dari wakil kepala suku Makituma, Inatuma, Uotuma, dan Uotuma, Mogopia. Itu nanti masuk ke tahapan berikutnya yang akan dilaksanakan juga dalam tahun ini. Itu menunggu dari kebijakan Bupati sebagai pembina masyarakat adat di Kabupaten Deiyai. Saudara-saudara terkasih, inilah yang saya sampaikan tentang kebenaran ini. Kita masuk berikutnya, itu penjelasan tentang dalam adat orang Me. Itu yang kemarin berdasarkan kearifan lokal orang Me, itu macam kita mau pilih kepala kampung itu, kepala suku kampung. Yang pertama harus dari Yamekopa. Yamekopa itu artinya umpamanya ini desanya Mote. Jadi dari Mote itu harus dari yang sulung Ipogopa, Amaepa atau Mabipa yang harus naik jadi kepala suku. Dipilih ya dia harus kepala suku. Dan Pernakan atau Apikopa itu tidak boleh jadi kepala suku. Karena kalau Apikopa jadi kepala suku itu nanti Yamekopa itu bilang, itu bukan kamu punya tanah, ini Yamekopa punya tanah. Ini masalah di situ. Sehingga harus dipilih Yamekopa dari Ibopa, bisa sebagai akar sulungan, bisa untuk mengatur. Atau mereka mau pilih dari Ipogopa yang bisa mengatur, ya sudah dia diangkat. Karena masyarakat kampung itu terdiri dari, ada yang dari 1 marga yang membentuk 1 kampung, ada yang dari 2 marga. Jadi mana-mana yang dipilih jadi kepala suku kampung dengan menggunakan tadi pendekatan penerapan sistem musyawarah mufakat tadi. Itu namanya Ibopa, atau yang disebut dengan sebutan Moteka Ibouda, atau Tekelka Ibouda, atau Kotouka Ibouda, atau Adika Ibouda, begitu. Jadi dia yang mengatur, mereka punya masalah dari Moteka Apikopa. Karena kalau Yamekopa Apikopa yang sudah 2 tahun atau 2 generasi atau 3 generasi, kalau sudah tinggal hidup besar di mamanya punya kampung, itu berarti bukan mereka lagi hitung sebagai, biasanya dihitung sebagai marga dari mamanya punya marga. Artinya sebutannya kamu Mote kita, artinya orang ini telah jadi Mote, begitu. Jadi dianggap mereka juga semua yang ada di situ dianggap Mote. Begitu. Jadi ini kearifan lokal bagaimana mengangkat kepala suku kampung. Terus mengangkat kepala suku wilayah. Di wilayah itu biasanya terdiri dari ada 5 kampung, 6 kampung, atau 3 kampung, atau 2 kampung yang mereka pilih karena jarak pengurusan masalah itu kan, masalah-masalah adat itu kan jauh. Jadi antara satu distrik dari kampung-kampung jauh, mereka menetapkan, mereka memilih. Di situ harus dipilih dari marga yang memang ada di situ, dari Yamekopa juga. Tidak boleh dari Apikopa. Umpamanya ada 2 marga di situ, baku pilih. Seperti itu. Yang berikutnya itu kepala suku kampung. Kepala suku kampung itu biasanya untuk wilayah orangnya itu adalah mereka menilai siapa yang bisa selama ini bisa selesaikan. Pertama dong lihat dia bisa bicara bagus tentang kebenaran berdasarkan aturan atau tidak. Kalau mereka lihat dia bagus bicara, tapi kalau dia banyak putar, dia orangnya bicara banyak putar, ada politiknya, ada penipuannya dalam. Dia kepala suku tapi penipuan dalam, dia bicara kepentingan dan lain-lain. Itu dong belai, itu orang itu tidak baik. Dia biasa kalau dia bicara menyelesaikan masalah, dia biasa memihak. Dia biasa putar, dia biasa menipu. Tidak usah ganti yang baru. Jadi mereka lihat bahasanya lurus, terus tindakannya lurus, lihat penyelesaian pengutus masalahnya lurus, itu yang angkat. Begitu. Jadi bicara umpamanya kita bikin bentuk undang-undang otonomi khusus. Jadi penerapannya juga harus sesuai itu.
Jangan bikin undang-undang lain, penerapannya lain. Nah, lalu Jakarta istir lain. Ini dong bilang itu orang Papua tidak percaya dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu penipu banyak. Dong bikin aturan tapi dong sendiri langgar aturan. Nah, sama dengan itu juga. Begitu. Jadi itu pemilihan kepala suku itu mesti orangnya itu sudah harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang ada, norma-norma adat yang ada. Dia menegakkan aturan, terjadi masalah konflik, ya dia harus selesaikan sesuai, dia harus berdiri di atas aturan. Aturan hukum-hukum positif, aturan hukum-hukum adat yang disepakati bersama, juga aturan hukum-hukum agama. Ya, terutama firman Tuhan tadi, ya itu harus perhatikan. Itu seperti itu. Tapi kalau banyak kepala suku yang bisa menjadi terpilih terus bisa menjadi bisa dipakai untuk kepentingan tertentu, umpamanya masalah kasus Kapiraya. Kasus Kapiraya kemarin kan terjadi banyak kepala suku juga yang sudah masuk ke kepentingan, sehingga batas tanah menjadi sengketa. Yang tadinya sebelum perusahaan itu masuk aman-aman. Begitu perusahaan itu masuk, orang sudah mulai klaim tempat lokasi. Lokasinya sudah lama ada, tetapi orang klaim. Kamoro dia naik klaim sampai di kilo 4 dari wilayah Mimika, dari wilayah Dogia bilang itu dia sebenarnya di 8 di atas, tapi Kamoro dong kasih ke 4, jadi kita juga turun ke 4, Dogia masuk. Terus dari Daya lagi dong masuk, sudah di bawah, tapi itu kasih ke batas di sini sudah. Supaya jangan dari Mimika itu dia masuk ke perusahaan, sudah masuk ke atas di perusahaan ini kita yang atur. Jadi kepala suku yang menyamakan di kepala suku di Mimika, terus kepala suku lain di Nabire, di Papua Tengah, itu sudah mulai masuk dengan kalingkong dengan orang-orang di perusahaan. Nah, kepala suku yang begini itu yang bahaya, tidak baik di mata Tuhan. Tidak baik di mata Tuhan. Tidak boleh kepala suku naik mengatasnamakan orang, cari proyek, cari kepentingan diri sendiri, kerjasama dengan perusahaan, dia bawa lari uang sekian untuk masyarakat punya. Nah, ini tidak boleh. Masyarakat kepala suku itu dipilih untuk mengatur dia punya warganya, seperti yang di Alkitab tadi. Begitu. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian kepada para kepala suku distrik, kamp, dan wilayah, dan kepala suku kampung baru, serta kepala suku kampung, serta semua kepala suku yang ada di atas tanah Papua. Bapak, terima kasih dalam nama Yesus Masih Adonai, hamba telah menjelaskan tentang kebenaran kepala suku yang Bapak mengakui dari sejak zaman dahulu hingga hari ini. Dan Bapak sedang kerjasama dengan kepala suku untuk mengatur segala sesuatu, menjaga segala sesuatu di atas negeri lukisan tangan Tuhan sendiri, Papua. Hanya dalam nama Yesus, Tuhan memberikan hikmat perlindungan kepada mereka. Haleluya. Amin.